kita sudah mungkin sebagian tadi dari teman-teman ada yang sharing, ada yang sudah mengenal itu Bitcoin, ada yang sudah mengenal kripto-kripto lain. Nah, sama halnya seperti saya, dan ada juga yang belum. Jadi saya mengenal dunia digital atau dunia cryptocurrency itu mungkin sekitar tahun 2016 ya. Tapi saya masih belum terlalu paham bagaimana sih sebenarnya cryptocurrency itu. Nah, kemudian semakin ke sini, saya semakin mempelajari, walaupun saya juga bukan orang yang paham benar tentang dunia kripto. Di tahun 2000, sekitar 2017-an, saya biasa juga ikut-ikut bisnis yang penawaran-penawaran tentang cryptocurrency ya. Tapi ya itu tadi, kembali ke beberapa di awal tadi yang disampaikan Mas Dani, bahwasanya ternyata banyak akhirnya kripto-kripto tadi yang kehilangan nilai atau bahkan berujung scam ya. Nah, dan saya juga sebenarnya di tahun 2017 itu bukan artinya saya juga ada membeli beberapa aset, contoh kayak Bitcoin dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, melihat tingkat volatilitas yang sangat tinggi, ya kan, sehingga itu membuat kita menjadi khawatir. Ketika saya ingin menyimpan aset ini tadi untuk dalam waktu lama, apakah aset ini nanti akan dia cenderung naik atau justru turun? Nah, jadi di situ muncul kekhawatiran ketika aset tersebut, contoh kayak Bitcoin ya, kalau kita beli di 2017, kita simpan, waktu itu mungkin dia naik ya, tapi pas naik kita sudah berpikir sebaliknya, jangan-jangan besok lusa turun. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mau tidak mau menjual, karena ketakutan ya, kekhawatiran. Nah, ternyata aset ini tadi kalau kita simpan benar-benar bisa sampai 900 juta, terbukti di tahun 2021. Tapi apa yang terjadi kalau kita mau beli aset ini saat ini gitu ya, dengan nilai yang 900 juta? Tentu sudah mikirnya mungkin bukan sekali lipat, dua kali lipat, tapi ribuan kali lipat ya. Karena apa? Karena kalau kita beli saat ini, bisa saja besok pagi atau lusa harinya sudah turun nilainya, mungkin 10-an%. Nah, lalu ketika saya mengenal Nagaya ini, saya melihat satu konsep yang sangat luar biasa. Jadi saya untuk Nagaya ini sebenarnya tidak ada yang mengenalkan sama saya ya. Jadi saya murni, saya mencari informasi tentang bisnis, tentang investasi di Google searching, kemudian saya menemukan website Nagaya ini tidak sengaja. Lalu saya telusuri, saya cari informasi yang banyak tentang Nagaya, termasuk video-video YouTube-nya. Lalu saya korelasikan dengan berbagai jenis aset yang ada di market saat ini. Nah, di mana saya melihat di Nagaya ini konsepnya sangat luar biasa dan masuk akal, ya. Kenapa? Kalau kita melihat rata-rata aset-aset di luar sana, mereka tidak memiliki underlying aset, ya. Kemudian tidak memiliki proyek-proyek yang jelas. Nah, ini yang menjadi salah satu pertimbangan saya untuk membeli aset-aset yang ada di luar sana ya, dengan melihat tadi tingkat volatilitas yang sangat tinggi dan kebanyakan malah berujung pada scam. Nah, jadi ketika saya melihat Nagaya ini dengan konsep yang sangat luar biasa ya, dia memiliki underlying aset, artinya memiliki backup aset, ini sangat bagus sekali ya untuk kita jadikan aset untuk jangka panjang. Kenapa? Karena kita di backup oleh yang namanya emas. Dan emas ini bukan tetap, tapi emas ini bertambah. Jadi kalau saya pribadi, seandainya saya beli emas di luar secara konvensional, katakanlah saya beli emas 1 gram hari ini, ya, saya beli emas 1 gram hari ini, belum tentu 5 tahun ke depan nilainya menjadi 100 kali lipat. Itu. Nah, dengan konsep Nagaya, saya cukup beli koin satu kali aja sehari ini. Misalkan saya beli 1 koin ini akan nambah terus jumlah emasnya. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi tadi ya, dengan sifat daripada cryptocurrency atau crypto aset ini, dia memiliki supply yang terbatas. Artinya semakin sedikit persediaan, otomatis nilai aset ini akan menjadi naik ya. Sama halnya seperti emas. Nah, cuman di cryptocurrency ini yaitu tadi, kalau kita melihat sejarah Bitcoin, dia bisa mencapai hingga ratusan kali lipat. Nah, itu yang pertama. Jadi Nagaya ini di backup oleh emas dan emasnya bertambah terus. Ini sangat masuk akal. Karena apa?
Kalau emasnya nambah saja tapi Nagaya tidak punya proyek juga tidak masuk akal ya. Nah, benar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Nagaya nggak punya proyek, nggak ada yang dijalankan, tapi emasnya bisa nambah, dari mana nambahnya kan gitu. Ini kan perlu dipertanyakan seperti itu ya. Tapi karena Nagaya ini menjalankan proyek-proyek real, sehingga dia dari keuntungan proyek tadi bisa menambahkan cadangan emasnya, tentu kita yang berinvestasi memegang koin Naga ini sangat dinyamankan. Kenapa? Karena ada pelindung nilai dari aset kita tersebut. Sehingga kalau rata-rata tadi nilai aset itu bisa menjadi 0, di Nagaya kita tidak akan sampai 0 nilainya ya. Atau bahkan sampai tidak laku sama sekali. Artinya kalau kita mau lihat likuiditas daripada emas, emas tentu likuiditasnya sangat tinggi ya. Nah, kemudian dari segi perusahaan, jadi kita tahu banyak cryptocurrency di luar sana itu tidak memiliki perusahaan yang jelas, legalitas yang jelas, ya. Kemudian tidak ada manajemen transparansi yang jelas. Dan yang paling penting adalah manajemen resikonya. Nah, di Nagaya ini kita semuanya ada ya. Company-nya jelas, legalitasnya jelas, transparansinya jelas. Jadi siapapun teman-teman yang hari ini membeli koin Nagaya, teman-teman ingin membuktikan benar enggak Nagaya ini memiliki proyek, teman-teman ingin membuktikan benar enggak Nagaya ini punya cadangan emas, silakan, bisa dibuktikan. Ya, jadi kalau kita bicara aset kan tentu kita kalau ada sesuatu yang orang lain bilang itu enggak benar, ternyata secara bukti itu benar, berarti orang itu kan bisa digugurkan, ya, secara pengakuannya. Tapi kalau aset-aset lain, bagaimana? Nah, artinya ketika kita megang Nagaya ini bukan hanya sebatas angka digital seperti yang kita kenal pada cryptocurrency selama ini. Tapi Nagaya ini adalah sebagai bukti kepemilikan sejumlah emas. Ini yang penting, teman-teman. Ya, jadi ketika kita pengen punya aset, kita pengen beli aset, ini sebagai apa aset kita? Apakah hanya sebagai angka digital yang mengandalkan nanti kepercayaan masyarakat untuk berjual beli saja atau bertransaksi, atau memang aset ini mempunyai fisiknya yang bisa kita jadikan sebagai garansinya kita, bukti kita. Jadi kalau teman-teman beli saham, misalkan teman-teman mungkin sebagai pemilik dari sebuah perusahaan, kalau teman-teman punya sahamnya banyak, kan gitu. Artinya bisa mengambil keputusan terhadap perusahaan. Nah, tapi di Nagaya kita adalah memiliki sejumlah emas, hak emas, yang artinya ketika kita pegang Nagaya nanti suatu saat, seperti yang disampaikan tadi dalam presentasi, kita mau kembalikan Nagaya kita, silahkan. Tapi kalau di market ternyata Nagaya ini lebih tinggi daripada nilai emas, jumlah emas yang terkandung di dalam Nagaya, saya yakin nggak ada yang ingin mengembalikan Nagayanya ya. Mungkin itu Mas Dani ya untuk sharing kita. Jadi harapan saya gini, teman-teman yang mungkin di mahasiswa Stikes ya. Jadi kita sama-sama belajar tentang dunia digital, aset digital, kemudian peluang-peluang bisnis digital ya. Karena sangat berpotensi luar biasa. Jadi bagaimana kita terbuka pada dunia luar ya, pada dunia-dunia digital ini. Dan harapan saya setelah teman-teman melihat tadi presentasi dari Naga ini, bagaimana potensi dari Naga ini, silakan teman-teman buat keputusan. Bagaimana teman-teman punya uang saku ya, uang saku yang hari ini mungkin teman-teman bisa buat beli jajan, beli rokok dan sebagainya, ditabung untuk menjadi aset masa depan. Jujur ya, saya tahun 2020 saya di PHK dari tempat kerja saya. Kalau saya seorang yang tidak berani mengambil satu keputusan untuk berinvestasi, mungkin saya tidak akan membeli Nagaya. Tapi kenapa? Karena saya melihat konsep dari Nagaya ini sangat luar biasa. Kemudian untuk jangka panjang juga, saya akhirnya memutuskan untuk membeli Nagaya saat ini. Jadi saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, tapi saya juga bingung. Kalau saya tidak bekerja, saya menjalankan usaha-usaha konvensional saja seperti kita tahu sekarang ya. Kalau usaha konvensional
Bayangkan di masa pandemi saat ini. Tapi dengan adanya kita mengenal dunia digital, ternyata banyak sekali orang yang sebenarnya bisa menghasilkan income dari dunia digital, dari aset-aset digital. Terlepas daripada resikonya tadi ya. Kalau resikonya ya kita sudah tahu, berarti kita yang salah memilih. Ya, nah mudah-mudahan dengan adanya Nagaya ini teman-teman menjadi lebih paham, lebih terbuka wawasannya, lebih terbuka pola pikirnya sehingga teman-teman bisa memulai berinvestasi walaupun teman-teman masih dalam dunia pendidikan. Mungkin itu Mas Dani sharing saya hari ini. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sukses terus Nagaya. Go Exchanger.